pesan saya, arahkan ghadabmu menjadi ghadab yang bermanfaat, arahkan emosimu menjadi emosi yang bermanfaat, arahkan syahwatmu menjadi syahwat yang bermanfaat, sehingga bisa mendukung untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa dimanapun berada, ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bertemu kembali dalam kultum yang dilaksanakan oleh Partai Demokrat. Mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah. Kami menyampaikan tentang kata manusia. Manusia di dalam Al-Quran ini disebutkan dengan 3 bahasa. Yang pertama dengan kata basyarun, yang kedua dengan bahasa insan, yang ketiga dengan bahasa nas. Setelah kami dikaji, ternyata masing-masing ini mempunyai penjelasan sendiri-sendiri. Yang pertama kata basyar, manusia di dalam Al-Quran pertama disebut dengan nama basyarun. Basyar adalah manusia yang dilihat dari segi total dohirnya, atau dari alamul mulki. Dan untuk menyempurnakan basyar, manusia dituntut untuk sempurna hidup di dunia ini. Jadilah orang yang kaya, jadilah orang yang sukses, jadilah orang yang pandai. Semua dituntut untuk sempurna dalam segi dohiriyahnya. Dan Allah untuk menyempurnakan manusia dalam segi dohir ini masang 2 perangkat yang ada dalam diri kita. Yang pertama namanya ghorizatul ghadab, yang kedua namanya ghorizatul syahwat. Ghorizatul ghadab atau sifat ghadab ini diartikan dalam bahasa kita adalah emosi. Emosi yang ada dalam diri kita ini akan menghidupkan dunia ini. Dunia ini akan hidup, kehidupan ini akan hidup dengan emosi yang ada dalam kita, diri kita. Sehingga kita ingin menjadi lebih baik, sehingga kita ingin menjadi lebih sempurna dan seterusnya. Yang kedua, yang dipasang oleh Allah dalam diri kita untuk menyempurnakan dunia ini, yaitu dengan ghorizatus syahwat. Kesenangan yang berisi dengan sifat hayawaniyah dan bersisi dengan sifat sabuiyah. Artinya apa? Di dalam diri kita ini ada kesenangan untuk sesuatu yang mewah, ingin punya rumah yang bagus, ingin punya istri yang cantik, ingin punya kendaraan yang bagus. Ini adalah cara Allah untuk menghidupkan kehidupan dunia ini. Maka dari itu kita terima semua pemberian Allah tentang ghorizatul ghadab dan ghorizatul syahwat. Hanya saja pesan saya, arahkan ghadabmu menjadi ghadab yang bermanfaat, arahkan emosimu menjadi emosi yang bermanfaat, arahkan syahwatmu menjadi syahwat yang bermanfaat, sehingga bisa mendukung untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, dalam Al-Quran bahasa manusia disebut dengan kata insan. Insan ini adalah manusia dilihat dari sisi batiniyahnya, atau bahasa tasawuf dalam alamul malakut, yaitu untuk menyempurnakan. Dan manusia dalam sisi insan ini Allah menggunakan 2 hal yang dipasang dalam diri kita. Yang pertama adalah qalbun atau hati, yang kedua adalah sebelum saya lanjutkan yang kedua adalah roh, ya. Qalbun, ya, hati dalam diri kita ini ada beberapa unsur yang termuat ada di dalam hati kita. Unsur yang pertama adalah basyirah. Basyirah ini adalah mata hati yang berfungsi untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal dan mana yang haram. Nah, unsur yang kedua dalam hati ini ada yang namanya dhamir. Dhamir ini adalah moral. Moral itu gerakan yang ada di dalam hati kita untuk melakukan yang benar dan untuk meninggalkan yang salah. Pendorongnya ini namanya dhamir. Namanya dhamir. Dan perlu diketahui, dhamir itu ada dhamir istimai. Jadi ada orang yang baik itu baiknya hanya ketika ada temannya. Baik hanya ketika dilihat oleh orang banyak. Itu namanya dhamir istimai. Yang kedua ada dhamir qanuni. Dhamir qanuni ini ada orang baik
Ya, gelem api itu kapan ono bayarani. Kapan ada perintah baru dia baik, kapan ada tugas baru dia baik. Ini namanya dhamir qanuni. Dan yang ketiga, itu namanya dhamir dini. Dhamir ini adalah dhamir sejati yang ada di dalam diri kita. Artinya, orang ini baik tanpa melihat di mana dia berada, tanpa melihat ada tugas atau tidak ada, tanpa melihat ada gajinya atau tidak, dia yang penting baik. Itu namanya dhamir dini. Ya, yang ketiga, ya unsurnya hati adalah fuad. Ya, fuad ini adalah hakim, jaksa yang ada dalam diri kita. Ya, setiap kita melakukan suatu, fuad kita selalu berbicara. Dan pembicaraan fuad kita tidak pernah bohong. Ya, dalam Al-Quran, ma kadzabal fuadu mar'ah. Hati kita tidak pernah bohong dengan apa yang kita lihat. Hati kita tidak pernah bohong dengan apa yang kita lakukan. Hanya saja lisan kita terkadang berpengaruh dengan hal itu. Yang keempat adalah sir. Sir itu rahasia Allah yang ada di dalam hati kita. Sehingga kita akan tahu dalam setiap kejadian yang kita alami, ini semuanya ada hikmahnya. Sakit ada hikmahnya, susah ada hikmahnya, melarat ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya, kaya ada hikmahnya, sukses ada hikmahnya. Yang tahu ini adalah sir kita. Dan yang kelima adalah latifah. Latifah ini adalah software yang ada di dalam hati kita yang mampu mengakses ilahiyah. Artinya apa? Semua gaib yang diciptakan oleh Allah ini akan terakses di dalam hati kita dengan latifah kita. Maka kita bisa bermakrifat dengan Allah dengan latifah kita, dan kita bisa tahu dengan keadaan ghaib dengan latifah yang ada di dalam hati kita. Yang terakhir, dalam Al-Quran kita manusia disebut dengan bahasa nas. Nas itu adalah kesempurnaan manusia dari segi basyariahnya dan dari segi insaniahnya. Maka ketika ini sempurna, kita disebut sebagai nas, manusia. Ini sekelumit tentang keadaan hati kita. Mudah-mudahan kita bisa mengenali hati kita lebih dalam lagi, sehingga kita tahu dengan keadaan diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.